Wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu 2024 atau presiden 3 periode masih menjadi buah bibir di ruang publik. Bahkan hari ini unjuk rasa berlangsung di beberapa daerah terkait isu ini. Padahal kemarin Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu 2024. Bahkan Presiden Jokowi berharap tidak muncul spekulasi pemerintah berupaya menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Lalu bagaimana ahli mikroekspresi mengkaji penegasan Presiden Jokowi soal tidak adanya penundaan pemilu 2024 ataupun soal perpanjangan masa jabatan presiden ini? Tim TV One mengabarkan. Pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kemarin tentunya menutup isu ataupun juga spekulasi mengenai rencana pemerintah untuk bisa menunda ataupun juga mengundur pemilu. Dan juga upaya untuk bisa Presiden Jokowi ini memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. Tapi betul kalimat itu bermakna seperti itu juga, dan nanti kita akan ulas bersama Mas Girdi Putra selaku pengamat ataupun juga pakar mikroekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Girdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, malam Mas Girdi. Mas Girdi, tadi kita sudah dengarkan, kita sudah juga lihat bagaimana Pak Jokowi saat memberikan pernyataannya. Tapi saya yakin tadi Mas Girdi juga belum terlalu jelas melihat gerakan tangannya. Tapi mungkin nanti kita sambil lihat kembali pemirsa, ini adalah pernyataan Pak Joko Widodo karena sempat juga tertutup dengan CG ataupun juga tulisan yang kami sajikan, kami tayangkan. Kami akan tayangkan kembali pernyataan Pak Jokowi sambil nanti dikomentari juga oleh Mas Girdi dengan memperlihatkan gestur tangan yang selama ini juga menjadi salah satu hal ataupun gestur yang diamati oleh Mas Girdi yang menentukan bagaimana ketegasan ataupun kesungguhan dari Pak Jokowi. Betulkah apa yang disampaikannya ini sesuai maknanya? Silakan Pak Mas Girdi. Walaupun mungkin masih sedikit tertutup dengan tulisan yang kami tulis di situ, tapi mungkin bisa melihat juga dari ekspresinya setidaknya ataupun juga gestur tangannya masih terlihat sedikit lah.
Oke, kalau kita lihat di sini sebetulnya yang kita bisa lihat bareng-bareng ya, kan kita nggak usah beropini dulu deh. Oke. Kita melihat bareng-bareng bahwa Pak Jokowi ketika beliau cerita di awal, gerakan tangannya dua-duanya gerak dan kedua-duanya katakanlah merupakan gerakannya bukan gerakan mayor, bukan yang terlalu besar, cuma di depan badannya aja kayak gitu. Dan ini adalah biasa kalau kita lihat Pak Jokowi, Pak Presiden dari dulu-dulu, kalau dia berbicara ini presiden kita ini kan cukup ekspresif ya, gerakan tangannya. Walaupun yang paling ekspresif ada Pak Habibie dulu, Presiden Habibie itu ekspresif sekali. Nah Pak Jokowi ini agak kedua lah istilahnya kalau bicara ekspresif gitu ya. Kalau kita bicara tangannya gerak segala macam, itu tidak menandakan sesuatu hal yang sifatnya apakah dia sedang tegang atau dia marah atau semacamnya. Ini saat ini saya bisa bilang bahwa dari ekspresi wajah tidak ada tarikan, apakah tarikan dia marah, apakah tarikan dia takut, apakah tarikan dia sedih, itu nggak ada sama sekali kelihatan di wajah. Kalau misalnya seneng gitu ya, ada garis di samping mata, terus kemudian kalau misalnya dia marah itu ada ketika dia mengencang bagian bibirnya gitu, atau ketika dia takut dia ketahan di bagian samping pipi sini, itu nggak ada, nggak muncul. Artinya apa? Dia ketika Pak Presiden ketika bercerita ngomong tentang narasi bahwa nggak ada nih yang namanya penundaan, nggak ada yang namanya 3 periode gitu ya, itu disampaikan dengan sangat terstruktur, sudah diatur, sudah ditulis bisa jadi seperti itu, dan disampaikan dengan yakin. Ya, dan kita bisa lihat lagi ketika Pak Jokowi bicara tentang mulai bulan Juni gitu ya, itu tangan sebelah kanannya gerak tuh gini. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi, jangan lihat cuman sekarang. Perhatikan polanya Pak Jokowi dari kemarin-kemarin, bahwa kalau Pak Jokowi itu pede dalam menegaskan sesuatu, tangan kanan itu lebih dominan daripada tangan kirinya. Contoh sekali lagi saya bilang misalnya dia tadinya megang mic-nya bisa dipindah terus dia bergerak dengan tangan kanannya sampai nunjuk, sampai menegaskan dengan tekanan yang cukup keras seperti itu. Dan itu kelihatan ketika beliau sedang tadi menegaskan tentang bulan Juni ketika itu. Nah itu tegas tuh, jebret seperti itu. Jadi saya sih tidak melihat adanya keraguan di dalam Pak Presiden ketika menjelaskan bahwa udah nggak ada gitu. Dan buat saya ini sebuah pertaruhan yang besar sekali buat Pak Jokowi kalau sampai kemudian ketenangan dia, keyakinan dia yang kita bahas bersama ini kemudian dicabut kembali oleh dia sendiri nanti misalnya. Itu pertaruhan besar sekali. Udah nggak punya muka, nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Jadi buat saya ini final buat beliau gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita lihat yang sebelum-sebelumnya pernah kita bahas, itu masih benar-benar masih tanda petik masih sedikit kelihatan emosi. Iya, betul. Gitu ya. Ini kayak udah apalagi sih gitu, seolah-olah udah seperti itu. Baik, ini artinya pernyataan finalnya. Seharusnya juga masyarakat tidak perlu meragukan lagi dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini. Nah menariknya gini, kata-kata seharusnya itu artinya ada gap antara realitas dengan ekspektasi kan. Misalnya saya harusnya makan, artinya saya lapar tapi nggak ada makanan. Pak Jokowi harusnya kata-katanya sampai ke masyarakat. Artinya beliau mengatakan tapi masyarakat nggak sampai. Nggak sampai itu bisa macam-macam. Nggak sampai karena medianya nggak menyebarkan. Nggak sampai karena orang-orang yang menolak untuk mempercayai kata-kata tersebut. Gitu. Nah dan ini artinya adalah masyarakat Indonesia sudah cukup paham sebetulnya bahwa mereka berhak untuk mengemukakan pendapat yang berbeda. Dan menganggap misalnya Pak Jokowi, gue gak percaya nih gitu, mengemukakan pendapatnya, berhak. Nah pertanyaannya bagaimana cara mengemukakan pendapatnya, itu buat saya kita masih immature sekali, masih sangat tidak matang pendapat saya. Ya, baik Mas Gidi. Kita juga akan sajikan pernyataan-pernyataan dari Presiden Jokowi lainnya yang kita akan juga bandingkan. Kalau tadi Mas Gidi sudah mengatakan dalam kesempatan kali ini, pernyataan yang kali ini memang tidak terlalu terlihat emosi seperti pada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Walaupun ini merupakan pernyataan final, ini merupakan pernyataan yang menunjukkan ketegasan dan komitmen dari Presiden Jokowi. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya sesaat lagi? Tentu bukan hanya semalam saja Presiden Joko Widodo ini memberikan pernyataannya mengenai nggak ada kok yang namanya mau mengundur pemilu, nggak ada juga bahwa saya ini ingin memperpanjang masa jabatan saya. Di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah, tahun lalu, tahun 2019, nah kita akan langsung saja lihat bersama pernyataan Pak Jokowi. Yang ketiga ingin menjerumuskan.
Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Mungkin ada tanggapan. Baik pemirsa, kita sudah melihat ini adalah 3 video, 3 pernyataan disampaikan oleh Pak Jokowi 2019, 2021, dan 2022. Ini sebelum memberikan pernyataan yang sudah sempat tadi kami juga tayangkan dan kami bahas di awal. Mas, dari tahun 2019 kalau melihat gestur yang ditunjukkan Pak Jokowi sudah cukup konsisten ya, memberikan penolakan sebenarnya. Nah, kan dari gambar tadi, video tadi, itu sangat kelihatan jelas. Coba deh lihat, kalau kita ingat-ingat atau misalnya kita ulang kembali itu video, Pak Jokowi itu sangat dominan di tangan kanan dan begitu dia mau tegasin sesuatu, itu tangan kanannya geraknya bukan mengayun, benar-benar menghentak. Bahkan ketika dibilang angka 1, angka 2, angka 3 itu menghentak, apalagi ditambah dengan ada tarikan di samping bibir, gitu, bibir yang mengunci, menipis agak tegang itu marah loh itu. Ya, menandakan seseorang itu sedang marah tapi ditahan gitu. Nah, ketika kita bicara yang berikutnya sama, ketika ngomong bahwa ini tangannya juga konstitusi sudah jelas, tangan kanannya jelas banget kayak gitu. Yang terakhir juga yang di belakangnya, latar belakangnya taman itu juga sama. Ketika ngomong ada permintaan masyarakat, segala tangannya dua-duanya gerak, tapi begitu dia menegaskan ini tangan kanannya lagi, ya wajahnya juga sudah cukup spesifik. Nah kalau kita tarik yang terakhir, ini kalau saya bicara nih ceritanya nih ya, kalau saya ceritanya, anak saya nakal misalnya, terus saya omel-omelin, saya tegur dulu, nggak boleh ya gitu ya, saya kesel tapi nggak marah. Berikutnya udah saya mau lebih keras suaranya, lebih marah lagi. Berikutnya mau dibilangin nggak? Terakhir ya udah seakarep lah, terserah kamu lah gitu. Nah udah kayak gitu tuh, udah lewat dari titik kulminasi dah mau bilang apa ya udahlah pokoknya gini, dah sudah seperti itu sih yang saya lihat kondisi seperti sekarang. Baik, jadi artinya walaupun memang pernyataan yang terakhir yang kami tayangkan di awal terlihat bahwa Pak Jokowi sebenarnya lebih datar secara emosi, secara ekspresi, tapi justru itu menekankan juga memiliki makna penekanan dan juga ketegasan bahwa seakan Pak Jokowi sudah capek, sudah isu itu terus dilempar, bahkan harus membuat masyarakat percaya seperti apa lagi, mungkin seperti itu juga. Iya, jadi gini kan kalau logikanya sederhana gitu ya. Saya garis bawahi dulu ya. Ini terlepas bahwa ini dari Pak Jokowinya seperti apa gitu. Kalau menurut saya jadi presiden di era beliau itu capek. Udah dihantam berkali-kali ketika pilpres segala macam, yang pertama juga ancur-ancuran seperti apa kita tahu lah di Indonesia. Kemudian dihantam pandemi seperti ini gitu. Sepertinya kalau dilihat bahwa lelahnya kelihatan gitu. Nah pertanyaannya yang mau jadiin 3 periode siapa, yang kemudian atau misalnya mau ditunda pemilunya siapa? Bisa kalau ditanya ya mungkin atau tidak mungkin, mungkin Pak Jokowi mungkin istilahnya. Kan kita tidak boleh menghilangkan semua kemungkinan. Pola pikir ilmiah kan seperti itu. Tapi yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi nggak mau, siapa yang diuntungkan kalau Pak Jokowi bisa didorong jadi 3 periode atau diundurin masa pemilunya? Baik. Ngelihatnya seperti itu, penganalisanya harus jauh. Ya ini menarik juga Mas, kalau Mas Kidi mengatakan seperti itu saya jadi berpikir sebenarnya pernyataan Pak Jokowi seperti itu ingin menyampaikan sinyal itu, menyampaikan pesan itu kepada masyarakat untuk membuat masyarakat percaya bahwa Pak Jokowi ini nggak akan berpanjang, atau sebenarnya mengirim sinyal untuk pihak-pihak yang selama ini ada di sekelilingnya, begitu yang selalu menghembuskan isu itu supaya sudahlah kamu jangan lagi menghembuskan isu itu malah membuat gaduh masyarakat.
kepada siapa sebenarnya, Mas? Ini kalau saya sendiri pribadi bilang bahwa ini salah satu sinyalnya tanda petik kalau ke masyarakat pasti. Oke. Media yang nangkep pasti kan disebar ke masyarakat Oke. gitu. Nggak mungkin berita selucu ini kemudian didiemin aja gitu, disimpan aja, pasti disebarkan. Bahwa Pak Jokowi itu adalah orang Solo, orang Jawa, yang kalau ngomong itu bisa nembak ke arah lain tanpa kelihatan langsung direct seperti itu. Jadi bisa jadi Pak Jokowi memang juga ngasih sinyal, udah dong gitu loh, stop. Nah menariknya Mbak Putri, bahwa kemudian tetap ada wacana tersebut, nggak hilang-hilang, itu berarti bahwa buat saya ada beberapa pihak di sekeliling Pak Jokowi, dua nih kemungkinannya. Pak Jokowi tidak mencengkram cukup dalam di orang-orang ini, gitu, sebagai kepala negara agak lepas kontrol nih sekelilingnya. Atau orang-orang ini benar-benar punya sebuah tujuan yang di luar tanda petik istilahnya agenda presidensinya Pak Jokowi. Seperti itu. Yang Baik. untuk mengamankan agenda-agenda pribadi mereka. Baik, menarik Mas Gedi. Setelah ada pernyataan seperti itu, masih nggak kemudian isu-isu ini bertiup atau ditiupkan oleh orang-orang yang punya keuntungan atau punya maksud tersebut? Terima kasih Mas Gedi sudah hadir dan juga memberikan pandangannya. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita malam hari ini. Kami akan kembali esok 18.30 Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.